Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam olahraga dan salam Tribuners. Kembali lagi bersama saya Kaswadi Anwar dalam live komentari laga PSM Makassar di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Kita tahu PSM Makassar kedatangan tamu Dewa United di Stadion Batakan, Kalimantan Timur. Dan dalam laga malam hari ini PSM memakai kostum jersey merah, sedangkan Dewa United memakai jersey putih. Adapun line up pemain yang diturunkan oleh pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares ini tak terlalu mengalami perombakan dari pertandingan sebelumnya, di mana PSM tetap mempercayakan Hilmansyah di bawah Mister Gawan. Kemudian ada trio benteng pertahanan Yuran Fernandes, Alessio Neto, dan Syahrul Sinari. Kemudian di gelandang ada Akbar Tanjung dan Ananda Rehan. Kemudian Latir Faldi sebagai kreator lapangan tengah. Untuk sayap penyerangan ini ada Victor Luis dan Richie Pratama, dan duet lini serang dipercayakan kepada Nermin Haljeta dan Adilson Silva. Ini merupakan pertama kalinya Nermin dan Adilson Silva diduetkan dalam pertandingan ini, karena sebelumnya ada Tito Okello yang kini dicadangkan dan Adilson Silva yang telah pulih dari cedera kini mendapatkan kepercayaan lagi untuk mendapat tempat utama di lini depan PSM Makassar. Sedangkan Dewa United melakukan perombakan dua pergantian pemain, di mana Hugo Gomez Jaya tidak ada dalam line up yang dibawa. Perannya di lapangan tengah digantikan oleh Theo Numberi, dan Theo akan berduet dengan Ricky Kambuaya, dan keduanya akan menopang kerja-kerja Alexis Messidoro sebagai kreator lapangan tengah. Sementara di bawah Mister Gawan Dewa ada Sonny Stephen, kemudian di dua benteng pertahanan ada Risto Mitrevski dan Angelo Meneses, kemudian di sisi kanan ada Revadi Utama, kemudian sisi kiri ada Ferian Rizky. Lalu di sayap penyerangan ada Taise Marukawa serta Egy Maulana Fikri, dan ujung tombak serangan dipercayakan kepada Feby Eka Putra. Dan saya akan memimpin langsung jalannya pertandingan. Saat ini sudah memasuki menit kedua laga PSM Makassar melawan Dewa United. Bola saat ini dikuasai oleh Dewa United, kemudian PSM lebih banyak menunggu di daerah pertahanan sendiri. Kali ini Risto Mitrevski mengarahkan langsung ke sisi kanan gawang kepada Reva Adi Utama, dibuang saja, Victor Luis langsung mundur. Kemudian ada lagi, kali ini Dewa masih coba membongkar rapatnya pertahanan PSM Makassar yang dikawal oleh Yuran Fernandes. Ya, kali ini Reva coba kembali mengalurkan serangan, berhasil direbut oleh Nandarian. Akbar Tanjung langsung ke depan, ada Adilson Silva, kembali kepada Ananda, melebar Ananda kepada Victor Luis di sisi kiri. Victor Luis masih coba dihadang oleh TC, crossing, dan masih bisa dipatahkan oleh bek Dewa United. Kali ini Latir Fall kembali, Victor Luis, Latir Fall kembali lagi, Latir Fall, Victor Luis lagi, kombinasi 1-2 Victor Luis. Tadi umpan mendatar kembali dilepaskan oleh Victor Luis dari sisi kiri, namun masih belum mengenai pemain dari PSM Makassar. Ya, kali ini PSM coba mengatur tempo permainan lagi. Kembali dari coba bangun serangan dari bawah, kini bola berada di kaki Yuran Fernandes. Yuran langsung long ball, masih mudah dipatahkan. Kali ini coba direbut Latir Fall dari bola dari kaki Ricky Kambuaya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Dewa United. Ya, pelatih Dewa United Jan Olde Rickering menarik dinanti pertarungan taktik antara dua pelatih Eropa, antara Bernardo Tavares dan Jan Olde Rickering. Kita tahu bahwa Bernardo Tavares ini tipikal pelatih yang memang lebih mengandalkan
permainan pragmatis, lebih banyak menunggu bola di daerah pertahanan, kemudian melancarkan serangan balik cepat untuk mencetak gol. Sedangkan Jan Olderkering lebih memainkan ball position. Ya, kali ini upaya dari Dewa untuk menusuk pertahanan PSM Makassar masih bisa gagal. Kali ini Latirval coba lewati TC Marukawa. Umpan langsung, ada kombinasi 1-2 gagal tadi. Kombinasi 1-2 antara Ananda Rehan dan Nermin Haljeta. Ya, Ananda kembali lagi dan berujung pelanggaran, dinilai pelanggaran oleh wasit. Protes keras tadi dilakukan oleh Yuran Fernandes sebagai kapten tim. Ya, untuk kita tahu memang bahwa di Liga 1 musim ini ada peraturan berbeda di mana hanya kapten yang bisa melakukan protes kepada wasit, dan jika pemain lain yang coba protes bisa berhadiah kartu kuning dari sang pengadil lapangan. Kali ini coba Risto kembali Dewa United memainkan bola di area lapangan tengahnya, masih mencoba cari celah untuk mencari celah di lini pertahanan PSM Makassar. Namun para pasukan Rama ini juga tidak terpancing dengan permainan dari Dewa United kali ini. Coba meliuk-liuk Theo Numberi, Ricky Kambuaya kembali ke Risto Mitrevski, ke Risto melebar dia ke kiri, ada Egy Maulana Fikri, langsung ada Ananda lagi untuk memutus bola. Ya, Egy coba mencari celah, umpan ada berhasil digagalkan. Percobaan masih berhasil ditutup. Taisei kali ini coba melewati Ananda Rehan, crossing, tidak ada teman yang dituju. Nermin Haljeta mengamankan bola, umpan pendek ke Victor Luis, kembali kepada Nermin, Victor Luis langsung sapu saja jauh. Ya, ada Adilson, coba mengejar Adilson. Ya, pemain Dewa kembali mengalirkan bola ke Sonny Stephen. Kini coba bangun serangan lagi ke sisi kiri, ada Ricky Kambuaya. Ya, Angelo Meneses pendek dia, Ricky Kambuaya ke Risto lagi, masih coba memainkan bola di daerah pertahanan sendiri para pemain Dewa United. Risto masih mencari celah dia, sedangkan para pemain PSM Makassar masih menunggu di daerah pertahanan sendiri. Ya, Theo Numberi langsung lagi ke Risto, langsung jauh ke depan Risto, tapi tak ada kawan yang dituju. Bola lebih dekat kepada Hilmansyah kali ini yang menguasai bola. Tak ada pressing juga berlebih. Hilman pendek lagi kepada Alosio Neto, melebar lagi kepada Victor Luis coba mencari teman dia, langsung jauh lagi ke depan, coba berduel Adilson, tapi tidak berhasil. Mudah dipatahkan oleh rekan senegaranya sendiri, Angelo Meneses, back yang baru pertama kali merasakan Liga Indonesia. Tadi upaya lagi coba dilakukan oleh PSM Makassar, kali ini lewat Messidoro memanfaatkan umpan lambung dari Angelo Meneses, namun masih gagal dan kini terjatuh. Kita lihat apakah ada sentuhan dari Alosio Neto Suarez, back asal Brasil yang punya ketenangan di jantung pertahanan PSM Makassar. Sejauh ini duetnya atau bahkan kadang berduet dengan Yuram, bahkan menjadi trio dengan Syahrul Sinaire cukup tampil solid dengan baru 1 gol kebobolan di gawang PSM Makassar. Ya, tak ada pelanggaran, bola kini berada dalam penguasaan Hilmansyah. Pendek lagi Hilman kepada Yuran Fernandes. Yuran kepada Alosio Neto. Neto kali ini umpan jauh lagi ke depan, masih gagal. Victor Luis kali ini coba penetrasi.
Victor Luis coba dihadang, masih bisa dipatahkan oleh Ferian Rizky, salah satu bek muda yang masih berusia di bawah 22 tahun yang dimiliki oleh Dewa United. Ya, kali ini skema lemparan jauh coba dimanfaatkan oleh PSM Makassar. Victor Luis yang akan mengambil. Apakah mampu dimaksimalkan untuk menjadi gol? Sudah dilakukan. Ada coba tembakan dari Ananda Rehan, masih melambung di gawang Sonny Stephen. Ya, kita tahu bahwa memang skema lemparan dalam ini merupakan taktik yang dijalankan oleh Bernardo Tavares di musim ini, dan memang disiapkan betul sepanjang persiapan menghadapi Liga 1. Beberapa sesi latihan di Kalegoa ini, Bernardo Tavares memang mengasah kemampuan para fullback maupun wingernya untuk bisa lemparan jauh ke dalam. Kini bola berada di kaki Nermin Haljeta. Nermin masuk ke dalam kotak penalti, mencoba lewati dua pemain namun masih gagal. Nermin coba umpan tapi gagal. Ada usaha tadi dari Ananda Rehan, justru bola kembali keluar, dan kali ini lemparan ke dalam. Ada Ferian Rizky. Ferian langsung Teonomberi jauh ke depan. Bola lambung. Ada Adilson. Bola masih bisa ditangkap dengan mudah oleh Sonny Stephen, kiper asing yang sudah 2 musim bersama Dewa United dan sejauh ini sudah mencatatkan 5 save dan 1 clean sheet di Liga 1. Kemarin kebobolan 2 kali di saat melawan juara bertahan Liga 1 Persib Bandung, dan kali ini tempo permainan sudah mulai meningkat di menit ke-10. Ya, coba tadi dari Feby Eka menusuk, mudah digagalkan dari Yuran Fernandes. Kali ini Ananda Rehan coba cari Nermin, lolos offside. Nermin dan gol. Apa ada offside? Ternyata offside. Upaya tadi dari Nermin ternyata lebih dulu tertangkap offside. Ya, bisa dilihat dari siaran ulang. Ya, tadi perangkat offside coba dipasang, dan Nermin kalau bisa dilihat tadi ini sempat lolos, tapi kita lihat apakah dihitung gol atau tidak. Ya, dilakukan pengecekan VAR oleh wasit untuk melihat apakah Nermin Haljeta mencetak skor dan membawa PSM Makassar unggul di menit 12 babak pertama Liga 1 pekan ketiga musim ini. Kita tunggu hasilnya. Jika ini benar-benar gol, ya, artinya Nermin Haljeta telah mencetak 4 gol dan memimpin top skor sementara Liga 1 dan menjadi top skor sementara Liga 1 di 3 pekan awal ini. Lagi dilakukan pengecekan VAR. Ya, Jan Older Recurring juga masih menunggu. Kita tunggu keputusan dari wasit terkait pengecekan VAR. Apakah berbuah gol atau tidak. Nermin Haljeta, bomber yang sempat dilakukan di Piala Presiden. Dan ya, gol. PSM unggul 1-0. Setelah dilakukan pengecekan VAR, Nermin Haljeta membawa PSM Makassar unggul di menit 12 babak pertama. Berawal dari umpan Ananda Rehan, Nermin berhasil lolos dari perangkat offside, kemudian mendribble bola, lalu menipu dari penjaga gawang Sonny Stephen. Ini menjadi gol keempat Nermin Haljeta di musim ini,
dan mencatatkan dirinya sebagai top skor Liga 1 sementara hingga 3 pekan. Dan jika ini berhasil dipertahankan, PSM juga akan mencetak sejarah dalam hal start terbaik di Liga 1 musim ini dengan 3 kemenangan beruntun. Ya, kita menanti bagaimana perlawanan ditunjukkan oleh Dewa setelah tertinggal 1-0 dari tuan rumah PSM Makassar. Ya, pertandingan kembali dimulai. Kembali Dewa coba memainkan bola di arena pertahanan sendiri, sementara PSM masih tetap menunggu di barisan tengah pertahanan mereka. Kali ini Angelo Meneses pendek lagi Risto coba mencari temannya. Kemudian ada Reva langsung ke depan, mudah dipatahkan lagi. Ya, sejauh ini perkembangan permainan Dewa tidak terlalu berarti. Pola permainan yang dilakukan masih mudah dibaca dengan umpan-umpan yang hanya di daerah pertahanan antara Angelo Meneses dan Risto Mitreski, kemudian memanfaatkan lebar penyerangan namun mudah lagi dipatahkan. Kali ini PSM kembali menyerang, mudah dipatahkan lagi oleh Ferian Rizky. Ya, Victor Luis. Ya, bisa dilihat tadi Sio Arangulan jauh sekali perangkat offside dari Nermin Haljeta, lolos dari perangkat. Memang Nermin ini sangat pandai dalam melihat ruang dan mencari tempat. Jika kita ibaratkan Nermin ini seperti mengingatkan kita pada striker AC Milan, Filippo Inzaghi. Ya, kembali ke lapangan, ada pelanggaran dilakukan oleh Revadi Utama kepada Richie Pratama. Sama-sama merupakan pemain senior dan pemain muda ini. Reva pernah memperkuat PSM Makassar di musim 2016 hingga 2019. Kemudian melanjutkan petualangan bersama Persebaya, kemudian Madura, dan beberapa klub lainnya. Ya, kita lihat kali ini apakah eksekusi bola mati ini bisa lagi dimanfaatkan. Ini merupakan bola yang sangat disukai oleh Victor Luis sebagai eksekusi. Kita tunggu Victor Luis atau Ananda Rehan. Ya, Victor Luis mendatar dia. Ada Akbar Tanjung, Yuran Adilson masih mudah ditangkap oleh Sonny Stephen. Coba skema tadi dijalankan oleh PSM Makassar tapi mudah terbaca. Sonny Stephen langsung arahkan ke lapangan tengah. Mudah dibaca oleh para pemain PSM. Yuran sapu kepada Nermin Haljeta, namun bola keluar. Ya, Nermin coba delay permainan. Kita lihat seperti apa perubahan taktikal dari Dewa setelah tertinggal 1-0 dari PSM Makassar. Nermin melebar tapi gagal. Risto kembali, Risto Mitreski. Ya, langsung jauh. Ada Mesidoro, mudah dipatahkan lagi. Ya, pelanggaran kepada Akbar Tanjung yang dilakukan oleh Mesidoro. Ya, terlihat ada dorongan saat Akbar Tanjung coba menahan bola dan kali ini sudah memasuki menit ke-18 pertandingan. Yuran langsung jauh saja, mudah ditangkap oleh Sonny Stephen. Kondisi lapangan ini juga mungkin seperti alami kerusakan di beberapa bagian. Mungkin bisa menyulitkan para pemain dalam mengalirkan bola tentunya. Karena beberapa titik terlihat tak ada rumput yang tumbuh. Ya, kita kembali ke lapangan memasuki menit 20. Kali ini Tio Numberi masih coba memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Hingga menit 20 ini belum ada serangan berarti dari para pemain Dewa United.
ke lini pertahanan PSM Makassar. Latirval tadi terjadi benturan, play on, coba menusuk pemain Dewa, ada umpan masih mudah dipatahkan. Kali ini Theo Numberi ya membuang bola karena ada pemain dari Dewa United yang terbaring. Kita lihat di isyarat tayangan ulang ya, ada Egy Maulana Fikri tadi berbenturan dengan Latirval, gelandang Senegal yang direkrut oleh PSM Makassar di awal musim. Salah satu sosok kunci permainan solid PSM juga di lapangan tengah. Kita tahu Latirval mampu bermain sebagai box to box dan juga bisa mengatur ritme permainan di lapangan tengah dengan umpan-umpan terupas yang akurat, dan memang permainannya sangat simpel. Jika kita juga teringat dengan mantan pemain PSM Makassar, ada Ali Kadafi dan Joma Balah yang asal Afrika yang juga memiliki posisi sama dengan Latirval di lapangan tengah. Ya, kita tunggu lagi. Sejauh ini Egy terpincan tadi keluar untuk mendapat perawatan. Ya, bola diberikan kepada Theo Numberi. Kembali lagi Risto coba alirkan bola. Theo Numberi masih mencari kawan dia. Para pemain PSM masih disiplin menunggu di lapangan tengah, dan ada sekitar 3 lapis di mana Adilson dan Nermin di depan, kemudian ada 4 gelandang yang menunggu di tengah, dan 4 pemain lagi sebagai benteng pertahanan di depan garis kotak penalti. Dengan sistem permainan begini, kiper PSM Makassar Irmansyah tentunya mendapatkan pandangan yang cukup lebar dalam hal mengantisipasi serangan Dewa United. Coba long ball dilakukan oleh Angelo Meneses kepada Mesidoro. Egy lagi. Ya, masih mudah dipatahkan. Victor Luis kali ini. Coba Victor Luis berlari, dia mencari kawan. Ya, Victor Luis tak ada yang menghadang. Sudah memasuki sepertiga pertahanan. Victor Luis gagal terlalu lama pegang bola, tapi masih mudah bisa kembali direbut. Ananda kali ini pendek dia ke belakang, ada Lucianeto. Yuran coba mengganti pola permainan dari kiri ke kanan. Ya, langsung bola kepada Adilson Silva, tapi masih dekat kepada penjaga gawang Sonny Stephen. Sejauh ini Adilson Silva belum memperlihatkan permainannya sebagai ujung tombak serangan. Belum ada peluang berbahaya yang diciptakan maupun pergerakannya yang bisa merepotkan lini pertahanan dari Dewa United. Ya, kali ini Angelo Meneses masih berkutat bola di daerah pertahanan sendiri Dewa United. Coba memainkan bola ke kanan, ada Theo Numberi. Theo kembali ke Risto lagi. Risto melebar ke kiri. Ada Egy coba dihalau tadi sama Ricky. Crossing mendatar, mudah dipatahkan. Disapu saja oleh Akbar Tanjung. Ya, Risto kali ini kembali coba memainkan bola. Ada Theo Numberi melebar lagi. Ya, kali ini kosong Mesidoro. Egy Maulana Fikri coba dihalau oleh Alessandro Tessares. Ricky Kambuaya, tembakannya masih melebar. Ricky Kambuaya salah satu gelandang jangkar timnas Indonesia, salah satu pemain lokal yang masih mendapat kepercayaan pelatih timnas Indonesia di lapangan tengah. Kita tunggu nanti di FIFA Matchday mendatang apakah nama Ricky Kambuaya masih tetap dipanggil, karena kita tahu pertarungan di lapangan tengah
timnas saat ini juga sangat solid dengan beberapa pemain naturalisasi. Ada Ivan Jerner, kemudian ada nama-nama besar lainnya juga yang kerap dipanggil. Ada juga Asnawi yang biasa diplot sebagai gelandang. Ya, kembali lagi ke pertandingan PSM Makassar melawan Dewa United. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Dewa, oleh Ferian Rizky. Jan Older Kering kali ini mulai berdiri memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Latirval pendek saja lagi ya kepada Nermin. Nermin kali ini coba bermain melebar. Kembali lagi ke daerah pertahanan sendiri. Alosio Neto. Ya, Dewa coba melakukan pressing. Ya, berhasil dipatahkan umpan dari Alosio Neto Suarez. Ada TC. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Tadi bola dari pemain Dewa coba direbut dari Yuran Fernandes dan wasit secara jelas melihatnya bukan sebuah pelanggaran. Ya, bola kali ini masih dimainkan pemain Dewa United. Langsung dibuang karena salah satu rekannya terbaring. Ada TC Marukawa yang terbaring di dalam kotak penalti PSM Makassar setelah tadi coba melewati Yuran Fernandes namun berhasil dihentikan pergerakannya. Kita lihat apakah ada pelanggaran atau tidak di dalam kotak penalti PSM Makassar ini. Ya, terlihat memang ada sentuhan tapi wasit sepertinya tidak menilainya menjadi sebuah pelanggaran karena tetap play on, pertandingan dilanjutkan. Ya, untuk para Tribuners yang baru bergabung saat ini PSM Makassar unggul 1-0 melawan Dewa United di pekan ketiga Liga 1 2024-2025 di mana gol PSM Makassar dicetak oleh Nermin Haljeta di menit 13. Ternyata ada pengecekan VAR tadi terkait tadi pelanggaran TC Marukawa terhadap TC Marukawa yang dilakukan oleh Yuran Fernandes. Ya, kita tunggu bagaimana hasilnya, apakah menjadi hadiah penalti bagi Dewa United. Masih menunggu. Ya, wasit akan melihat VAR apakah benar terjadi pelanggaran di kotak penalti yang dilakukan oleh Yuran Fernandes kepada TC Marukawa. Kita tunggu bagaimana, apakah ini akan menjadi kesempatan bagi Dewa United untuk menyamakan skor pertandingan menjadi 1-1 jika bisa memanfaatkan tendangan hadiah penalti jika memang diberikan oleh wasit, ataukah PSM Makassar tetap jaga keunggulan dengan tidak diputuskannya penalti di depan gawangnya. Kita tunggu bagaimana review VAR yang dilakukan oleh wasit. Kita tahu memang teknologi VAR ini sudah dimulai pada babak Champions Series musim lalu dan musim ini sudah diterapkan secara full di Liga 1. Tentu ini akan memajukan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik karena memang kerap banyak kontroversi yang terjadi. Ya, kita tunggu, wasit sudah berjalan menuju lapangan dan kita lihat ya penalti. Wasit memutuskan penalti diberikan kepada Dewa United dan Yuran Fernandes dianggap melanggar TC Marukawa. Kita tunggu saja apakah
kesempatan ini bisa dimanfaatkan baik oleh Dewa United untuk menyamakan keunggulan menjadi satu sama, ataukah Hilmansyah mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Ya, kali ini bek Risto Mitrevski menjadi algojo penalti Dewa United. Ya, Hilmansyah coba Risto menarik nafas dia. Ya, kita tunggu bagaimana hasilnya. Risto mengambil, ya, ancang-ancang dilakukan dan gol. Dewa United mampu menyamakan keunggulan menjadi 1-1 atas PSM Makassar. Bola tendangan dari Risto Mitrevski mendatar saja ke tengah gawang, sedangkan Hilmansyah lebih dulu melompat ke sisi kanan. Ya, kita tunggu bagaimana taktik permainan dari kedua pelatih setelah skor menjadi 1-1 lagi. Apakah PSM mampu kembali memberikan tekanan berarti kepada Dewa United atau seperti apa? Ya, kali ini lemparan ke dalam bagi PSM Makassar. Victor Luis mengambil alih. Coba sepertinya skema lemparan jauh coba kembali dijalankan. Ya, sudah dilakukan. Yuran Fernandes hanya menghasilkan corner setelah Theo Numberi menyentuh bola dengan kepalanya. Kita lihat ada pemain-pemain jangkung di kotak penalti Dewa United. Tentu ini akan menjadi keunggulan bagi PSM Makassar. Ada Nermin Haljeta, ada Yuran Fernandes, Adilson Silva yang memiliki postur badan 190 lebih. Tentu kali ini Victor Luis yang akan mengambil eksekusi. Ya, Victor Luis sudah dilakukan, masih mudah dipatahkan oleh para pemain Dewa. Ya, bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Dewa United. Kita tunggu bagaimana respon PSM Makassar setelah Dewa United mampu menyamakan kedudukan. Kali ini Revadi Utama coba melempar bola. Ya, sudah dilakukan. Belum ada Yuran Fernandes, masih tenang Yuran. Pendek saya kepada Hilman, Hilman langsung ke depan, mudah lagi dipatahkan. Ananda Rehan, ada Adilson berdua dengan Risto. Ya, lemparan ke dalam untuk PSM Makassar. Sejauh ini kalau dilihat sektor penyerangan PSM masih bertumpu ke sisi kiri melalui Victor Luis, dan ada pula Nermin Haljeta yang kerap bermain melebar untuk pergerakan dari sisi kanan yang digawangi oleh Richie Pratama maupun Syahrul Sinari belum terlalu terlihat. Sedangkan Dewa United lebih banyak juga beroperasi di sisi kiri melalui TC Marukawa. Masih lemparan ke dalam kali ini Victor Luis. Ya, tak ada pelanggaran. Adilson tadi terjatuh. Ada Reva Adutama coba memainkan kembali para pemain Dewa United, memainkan bola setelah setelah menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ya, Ferian Rizky membawa bola kepada Messi Doro, mudah dipatahkan oleh Latirval. Nermin pendek, gagal disapu. Kesalahan kembali dilakukan oleh PSM Makassar di area pertahanan sendiri. Coba pindahkan bola, ada TC Marukawa lagi. TC langsung ke depan, ada Messi Doro, dipatahkan oleh Yuran. Latirval kali ini.
pendek kepada Victor Luis. Langsung ke depan ada Nermin Haljeta. Nermin mencari teman, coba lewati pemain bertahan, berhasil dilakukan. Nermin, tembakan masih dihalau oleh Angelo Meneses. Ada Victor Luis. Sayang tembakannya masih menyamping di sisi kanan gawang Sonny Stephen. Ya, tadi coba pergerakan masih berhasil diblok, umpan lateral kepada Victor Luis dan masih menyamping. Bagaimana upaya dari pasukan Rama untuk kembali unggul atas Dewa United. Ya, sejauh ini sudah memasuki menit 35. Ancaman dari Dewa United sebenarnya belum ada yang sangat berbahaya. Hanya tendangan penalti tadi yang menjadi kesempatan mereka untuk mencetak gol. Ada kesalahan dilakukan oleh Victor Luis tadi dan kini berbuah sepak poyok bagi Dewa United. Apakah Dewa mampu memaksimalkan ini untuk menjadi gol? Ada Egy Maulana Fikri, winger timnas Indonesia yang menjadi algojo. Ada Angelo Meneses sudah menunggu. Ada Risto, angkat tangan. Egy sudah dilakukan. Ya, coba disundul. Mudah ditangkap oleh Hilmansyah. Tadi sundulan Messi Doro masih lemah dan mudah saja bagi Hilmansyah membaca arah bola. Ya, kembali lagi permainan. Dewa United kembali. Ada Ricky Kambuaya. Pendek saja ada Messi Doro melebar kepada Feby Eka. Feby coba lewati Victor Luis. Ada Ananda yang memotong. Ya, pelanggaran dilakukan terhadap Ananda Rehan. Ricky Kambuaya tadi langsung menjegal dari kaki kiri Ananda dan demi memotong serangan dibangun oleh PSM Makassar. 10 menit jelang pertandingan berakhir ini menarik dinanti bagaimana permainan dari kedua tim di babak pertama. Langsung saja permainan Messi Doro masih gagal. Victor Luis langsung melebar. Ricky coba mengejar bola, berhasil. Ricky Pratama, ada pergerakan dari Syahrul Sinari. Pendek lagi kepada Ananda. Kembali lagi kepada Yuran Fernandes. Pendek kepada Alosio Neto. Coba Neto mencari celah. Ya, ada Latirval umpan lagi. Masih belum mampu dimanfaatkan oleh Adilson Silva yang berdiri di kotak penalti. Pressing dilakukan PSM Makassar. Ada Syahrul Sinari. Richie pendek kepada Richie Pratama. Syahrul kembali. Yuran. Masih bersabar para pemain PSM Makassar untuk membangun serangan. Pendek lagi kepada Nermin. Gagal tadi Nermin. Kali ini Dewa coba mendelay bola. Ya, langsung ke depan. Bola lebih mengarah kepada Hilmansyah. Kita lihat pendek lagi. Ada Alosio Neto Suarez yang mengambil bola. Yuran Fernandes kali ini. Yuran. Ada Hilmansyah langsung jauh ke depan. Ya, Latirval coba mengejar bola. Berhasil didapat, dikawal oleh Theo Numberi. Latirval kali ini. Ya, bagus sekali Latirval. Pendek lagi kepada Victor Luis. Masih coba cari celah Latirval. Ya, bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSM Makassar setelah aksi upaya dari Latirval coba lewati Fabian Ferian Rizky, gagal.
Ya, kali ini Ananda Rehan coba tembakan dipotong. Kali ini serang balik. Tembakan jarak jauh dilakukan Mesidoro masih lemah dan Hilmansyah masih tetap berada di posisinya. Yuran kali ini memainkan bola ke sisi kanan penyerangan. Pendek kepada Ricci. Pelanggaran dilakukan kembali kepada Reva Adiutama kepada Ricci dan kali ini langsung diganjar kartu kuning. Tadi memang sudah dilakukan pelanggaran oleh Reva Adiutama kepada Ricci Pratama juga dan kali ini pelanggaran kedua langsung dihadiahi kartu kuning. Ya, sepertinya ini menjadi duel antara Reva Adiutama dan Ricci Pratama sepanjang babak pertama ini. 5 menit jalan waktu normal babak pertama, mampukah dimanfaatkan oleh PSM Makassar untuk mencetak gol? Kali ini Victor Luis dan Ananda kembali bersiap. Ada Nermin Haljeta, Yuran Fernandes, Adilson Silva sudah dilakukan. Ya, Adilson kali ini jatuh, bola kaki jatuh, upaya Adilson masih mudah dipatahkan. Ya, Adilson coba kembali, crossing dilakukan, masih belum ada, coba tembakan, masih menambung lagi. Ya, Ricci Pratama tadi coba memanfaatkan bola muntah. Namun tembakannya masih menyamping ke sisi kiri gawang Sonny Stephen. PSM masih gagal untuk menyamakan kedudukan. Sejauh ini sudah ada 3 tembakan sepertinya dilepaskan oleh PSM Makassar. Kali ini Nermin Haljeta crossing gagal disambut oleh Latirval. Kali ini TC Marukawa, Mesidoro pendek, Egy Maulana Fikri, serangan coba dibangun, mudah lagi dipatahkan oleh Ananda Rehan. Ada Ricky Kambuaya membantu Egy, Ricky Kambuaya coba delay bola, Mesidoro, Alexis Mesidoro. Jika dilihat permainan Dewa ini memang bermain dengan false nine, tak ada penyerang dipasang karena Alex Martins juga masih mendapat hukuman diusai melakukan perbuatan dianggap melakukan pelanggaran berat ketika lawan Borneo. Ya, ada pelanggaran dilakukan oleh Victor Luis kepada Ferian Rizky sepertinya. Dan menjadi tendangan bebas yang bisa saja membahayakan bagi gawang PSM Makassar. Oh, ternyata Febian Eka tadi. Kita tunggu apakah ini bisa dimaksimalkan oleh Dewa United untuk membalikkan keadaan. Ya, ada Tito Okello, Farul Aditya, Dava Salman, Saki Asraf hingga Abdul Rahman di jajaran bench PSM Makassar. Pagar betis juga sudah dilakukan oleh Victor Luis dan Ricci Pratama. Ada TC dan Egy Maulana Fikri yang mengambil eksekusi. TC sudah dilakukan crossing. Bola mudah ditangkap oleh Hilmansyah. Bola langsung dia ke depan. Ada Akbar Tanjung namun mudah dipatahkan. Ya, Hilmansyah terbaring. Tadi ada gangguan memang dari pemain Dewa United saat Hilmansyah coba membuang bola. Ya, ada gangguan dari Reva Adiutama dan Alexis Mesidoro terhadap Hilmansyah. Kita tahu bahwa ketika bola dalam penguasaan kiper memang sudah menjadi hak kiper dan tak boleh diganggu oleh pemain lainnya dan bisa berbuah pelanggaran, dianggap langgar oleh wasit. Kita tunggu keputusan 1 menit jarak waktu normal berakhir seperti apa pertandingan antara PSM Makassar maupun Dewa United di babak pertama ini. Apakah tetap
dengan skor 1-1 atau salah satu tim mampu mencetak gol untuk keunggulan di babak pertama ini. Ya, kita tunggu. Kali ini lemparan ke dalam didapat oleh PSM Makassar. Kali ini Syahrul Lasinari. Sepertinya lemparan jauh lagi kembali akan dilakukan. Ada Nermin, Adilson, Yuran Fernandes menanti. Ya, Syahrul Lasinari langsung jauh saja. Ya, ada coba. Masih gagal. Tembakan masih bisa diblok. Victor Luis. Ada Latirfal menahan bola. Masih mudah. Coba PSM Makassar membangun serangan di akhir babak pertama ini. Pendek, Akbar Tanjung coba melebar. Ada Nanda berhasil direbut oleh pemain Dewa. Mudah dipatahkan oleh Ricci. Kali ini Latirfal. Ya. Sapuan kurang sempurna dari kedua pemain. Adilson Silva coba berduel dengan Angelo Meneses. Dan dianggap pelanggaran oleh wasit. Adilson dinilai melanggar Angelo Meneses. Kita lihat ada duel memang terjadi dan tak ada sentuhan berarti terhadap Angelo, namun wasit menganggap bahwa Adilson melanggar. Ya, ekspresi dari Bernardo Tavares berteriak menilai pelanggaran keputusan wasit ini merugikan timnya. Ya, 5 menit waktu tambahan di babak pertama ini. Kita tunggu apakah PSM mampu kembali mencetak gol untuk unggul atas Dewa United ataukah Dewa yang mampu membalikkan keadaan di akhir babak pertama ini. Ya, Ananda Rehan langsung kembali melebar, umpan kurang bagus, mudah dipatahkan. Kali ini Risto kepada Theo Numberi, langsung jauh ke depan ada Messidoro berduel dengan Neto Suarez. Masih coba direbut bola dari Neto. Ya, dibiarkan keluar dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi PSM Makassar kali ini. Kali ini Hilmansyah pendek lagi. Coba PSM membangun serangan dari bawah. Ada Yuran Fernandes. Langsung long ball ke depan. Ada Ricci. Masih gagal. Mudah dipatahkan. Ya, kali ini Adilson Silva kepada Latirfal. Ricci Pratama. Latirfal kepada Syahrul Lasinari. Ya, lemparan ke dalam untuk Dewa. Ada coba duel tadi Reva Dutama dan Syahrul Lasinari. Coba pressing tinggi diterapkan PSM Makassar di akhir babak pertama ini demi merebut bola di area pertahanan Dewa United. Ya, Egy Maulana Fikri jauh ke belakang. Ada Ferian Rizky jauh lagi ke depan. Neto Suarez kepada Hilmansyah. Ya, coba lagi. Kita lihat upaya dilakukan kedua kesebelasan di akhir babak pertama ini masih belum menemui sasaran. Hilmansyah kali ini. Langsung Hilmansyah ke depan. Kita lihat ada Nermin Haljeta. Ternyata bola terbuang. Coba pressing lagi. Sapuan dilakukan oleh pemain Dewa United. Kali ini duel Egy. Jatuh kepada Nermin. Nermin Haljeta. Bola ya langsung disundul saja oleh Risto Mitrevski dan menghasilkan sepak
pojok bagi PSM Makassar. Kita tunggu apakah PSM Makassar bisa memanfaatkan sepak pojok ini menjadi gol, karena kita tahu PSM sejauh ini selalu memanfaatkan bola-bola set piece untuk mencetak gol. Victor Luis yang akan mengambil eksekusi. Yuran sudah menanti, Akbar Tanjung, Latir Fal, Victor Luis sudah angkat dan gol! Gol dicetak oleh Aloisio Neto Suarez, bek asal Brasil, dan tapi membawa kembali PSM Makassar unggul 2-1 atas Dewa United di akhir babak pertama. Suatu hal yang harus dibayar mahal oleh Dewa United dengan kekurangan fokus di akhir babak pertama ini. Victor Luis sepak pojoknya mengarah langsung ke kepala Aloisio Neto dan langsung disundul dan tidak mampu ditepis oleh Sonny Stephen. Gol pertama Aloisio Neto Suarez bersama PSM Makassar dan membawa PSM Makassar kembali unggul 2-1 atas tamu Dewa United. Ya, kita tunggu peluit akhir babak pertama dibunyikan karena waktu sudah melewati pertambahan. Kita lihat bagaimana nanti jalannya pertandingan di babak kedua. Ya, Dewa kali ini. Ya, wasit telah meniup panjang peluit pertandingan babak pertama dan PSM Makassar unggul 2-1 atas Dewa United di Stadion Batakan, Kalimantan Timur. Gol PSM Makassar dicetak oleh Nermin Haljeta di menit ke-13, kemudian mampu disamakan oleh Dewa United melalui titik putih oleh Risto Mitrevski, dan di akhir babak pertama PSM Makassar kembali unggul melalui gol Aloisio Neto Suarez. Ya, kita akan kembali Tribuners setelah jeda babak pertama. Download Tribun.
Ya, kembali lagi Tribuners, lanjutan live komentari antara PSM Makassar versus Dewa United. Kali ini di babak pertama tadi skor 2-1 untuk keunggulan tuan rumah PSM Makassar atas Dewa United. Kali ini bersiap-siap lagi, babak kedua akan dimulai. Perombakan pemain tentu akan dilakukan kedua juru taktik di babak kedua ini. Kita lihat bagaimana jalannya pertandingan nantinya. Tadi sudah ada pergantian pemain dilakukan oleh kubu Dewa United dengan memasukkan Altabala menggantikan Reva Adi Utama. Kemudian ada pergantian Bagaskara juga dimasukkan sepertinya. Ya, kali ini Dewa United ada pemain baru memulai pertandingan, ada pemain PSM Makassar yang terjatuh, Adilson Silva. Pak, ya sepertinya salah tumpuan tadi Adilson Silva ketika berebut bola dengan Egy Maulana Fikri dan Ferdian Rizky. Kita menanti 45 menit ke depan ini apa yang bisa terjadi. Apakah PSM yang mampu menambah keunggulan lagi atau justru Dewa yang kembali menyamakan kedudukan. Pemain Dewa masih memainkan bola di area pertahanan tapi langsung dipres oleh para pemain PSM Makassar. Ya, Angelo Meneses coba direbut, ya Nermin Haljeta. Ini PSM langsung melakukan pressing ketat di awal babak kedua. Ada Syahrul Sinari tak mau ambil keputusan yang menyulitkan. Lasinari langsung buang bola tadi. Altabala kali ini dipotong Adilson, Richie Pratama. Altabala dihentikan oleh Latir Val, salah satu pemain muda yang sempat juga dirumorkan ke PSM Makassar sejak musim lalu. Altabala kala itu dia masih berseragam Persebaya namun memutuskan untuk berlabuh ke Dewa United. Ya, kali ini masih memainkan bola Messi Doro melebar, ada Febi Eka, Theo Numberi atau ya coba Teise Marukawa kembali lagi melebar ke sisi kanan, ada Egy 1-2 coba Messi Doro, Egy berhasil ditepis oleh Hilmansyah. Tadi umpan 1-2 yang sangat baik dari Egy Maulana Fikri dan Messi Doro membuat para lini pertahanan PSM Makassar tak bisa membaca cepat arah bola. Beruntung Hilmansyah masih bisa menepis. Kali ini crossing dilakukan, mudah saja Latir Val. Ya, Dewa United masih mengurung pertahanan PSM Makassar. Hampir ada 9 pemain tadi di daerah pertahanan PSM Makassar. Theo Numberi atau Ricky Kambuaya. Teise Marukawa mundur dia ke belakang, kembali lagi Teise masih mencari rekannya. Ya, kembali Risto Mitrevski, masih kini PSM menunggu di daerahnya. Tadi melakukan pressing ketat, sekarang kini menunggu. Kita lihat, ya coba upaya lagi dilakukan oleh Dewa United. Ya, berdiri bebas Ricky Kambuaya kepada Altabala, coba ditutup Syahrul Sinari. Crossing kurang sempurna Altabala, serangan yang dibangun oleh The Banten Warrior masih gagal. Ini tadi umpan 1-2 Egy Maulana Fikri dan Messi Doro. Beruntung Hilmansyah masih sigap menghalau bola. Yuran tadi lambat menutup pergerakan dari Egy Maulana Fikri.
Ya, sepertinya Irmansyah mengalami masalah di kakinya. Tadi ada perawatan diberikan oleh tim medis PSM Makassar, Egy Maulana Fikri. Ya, masih duduk Hilmansyah mendapat perawatan dari tim medis. Ya, kita lihat bagaimana kekokohan benteng pertahanan PSM Makassar ini. Apakah tetap mampu tampil solid dalam menahan gempuran para pemain dari Dewa United. Masih menunggu Hilmansyah berdiri kembali. Yoram Fernandes juga berkoordinasi dengan Victor Luis untuk memperkuat komunikasi untuk mengawal dengan baik pertahanan PSM Makassar. Ya, sejauh ini permainan Dewa juga belum terlalu berkembang, lebih banyak bermain di daerah pertahanan sendiri. Salah satu upaya terbaik tadi dari pergerakan Egy Maulana Fikri dan Messidoro. Kali ini Ananda Rehan kepada Adilson, ada Richie Pratama. Taise berhasil merebut, mudah lagi dipatahkan oleh Syahrul Sinari. Syahrul, Risto coba mengejar bola, ya menghasilkan sepak pojok. Tadi Richie Pratama melakukan pressing ketat dan berhasil, dan kini menghasilkan sepak pojok. Apakah kembali bisa dimaksimalkan oleh pemain PSM Makassar untuk mencetak gol seperti gol kedua tadi ketika Locio Neto Suarez memanfaatkan sepak pojok dari Victor Luis untuk mencetak gol. Kita tunggu bagaimana. Ya, kali ini Victor Luis lagi mengambil eksekusi sepak pojok. Adilson, Latirval sudah menunggu. Victor Luis sudah angkat bola. Masih bisa dihalau oleh Sonny Stephen. Bola muntah tadi disambut Richie Pratama tapi tak akurat. Sepertinya mengalami kram. Richie Pratama alami masalah otot di pahanya, sepertinya alami hamstring. Ya, di kaki kirinya tiba-tiba terjatuh. Ini tadi upaya dari Victor Luis dan tembakan dari Richie Pratama. Ya, langsung terbaring Richie Pratama. Pertandingan sudah memasuki menit 52. Apakah pergantian akan dilakukan Bernardo Tavares dengan terbaringnya Richie Pratama di awal babak kedua ini? Masih banyak pemain-pemain muda yang ada di bench. Ada Saki Ashraf, ada Abdul Rahman, ada Victor Detan. Ya, kita tunggu bagaimana taktik yang akan dijalankan Tavares jika memang harus kehilangan Richie Pratama. Ya, harus ditandu Richie keluar dari lapangan. Tentu berharap bahwa pemain ini tak mengalami cedera cukup serius, karena kita tahu bahwa PSM Makassar sudah kehilangan dua pemain pilarnya. Ada M. Arfan yang juga alami cedera lutut dan harus absen selama 6-7 bulan, dan ada Reza Arya Pratama juga alami cedera lutut, diperkirakan baru merumput lagi pada Oktober mendatang. Kali ini kembali ke pertandingan, Angelo Meneses, Dewa United masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Ada Risto Mitreski kepada Altabala, pendek ke belakang lagi Angelo Meneses. Ada Tio Numberi kepada Risto lagi.
masih mencari celah para pemain Dewa. Pergerakan TC juga belum terlalu terlihat di laga kali ini. Ya, pergantian pemain dilakukan oleh PSM Makassar. Adilson Silva keluar digantikan oleh Tito Okello dan Ricky Pratama sepertinya juga ditarik keluar. Masuk Abdul Rahman, salah satu pencetak gol kemenangan PSM Makassar ketika melawan PSBS Biak. Gol dicetak di menit akhir dan membawa PSM Makassar menang 2-1 atas PSBS Biak pada pekan kedua Liga 1. Ya, Tito Okello, kita tunggu juga bagaimana striker asal Sudan Selatan ini. Penampilannya di Liga 1 kita tahu bahwa ya kali ini Nermin Aljeta coba merebut bola. Nermin masih bisa digagalkan oleh Theo Numberi. Tadi kita bahas Tito Okello, salah satu striker yang direkrut dari Sudan Selatan yang bermain bersama Kenya Police musim lalu dan mencetak 16 gol. Dan kita tunggu bagaimana penampilannya di malam ini, mampukah memecah telur atau gol yang belum dicetak di 2 laga terakhir di Liga 1. Kita tunggu penampilan Ricky Pratama, Tito Okello. Ya. Kali ini masih coba PSM Makassar mengurung pertahanan. Ada Ananda Rewan, langsung dipotong oleh Ricky Kambuaya. TC Marukawa kali ini coba dipotong langsung. Ada ya Abdurrahman, pemain muda masuk, kerjasama coba dengan Tito Okello. Abdurrahman coba Syarul Sinari, Abdurrahman kembali. Abdurrahman coba angkat bola tapi dibayang oleh TC. Pendek lagi Ananda, Syarul Sinari. Syarul berduet dengan Altabala. Syarul masih bisa menguasai bola, butuh bantuan. Ya, Ananda Rehan, ada TC Marukawa. Kali ini ya Ricky Kambuaya, muda lagi dipatahkan. Ada Akbar Tanjung. Ya, pelanggaran dilakukan Ricky Kambuaya kepada Akbar Tanjung. Bola berhasil direbut dan Ricky tadi langsung melanggar dengan mendorong Akbar Tanjung. Ini salah satu jarak ideal juga, tendangan bebas yang bisa dimanfaatkan oleh pemain PSM Makassar untuk mencetak gol lagi atau menambah keunggulan di babak kedua ini. Ya, apakah ada kode pergantian dari Akbar Tanjung? Ya, masih kita menunggu bagaimana hasil pertandingan ini. Kita tahu bahwa PSM Makassar dan Dewa United memang sudah bertemu 4 kali dan sepanjang musim, dan ini menjadi pertemuan kelima. Dari 4 laga tersebut PSM Makassar mengantongi 1 kemenangan, begitu pun dengan Dewa United, dan 2 laga lainnya berakhir imbang. Kali ini tendangan bebas, ada Victor Luis, Latirval, Yuran Fernandes bersiap mengambil ancang-ancang. Kita tunggu skema apa yang akan dijalankan oleh Juku Eja. Ada Theo Numberi yang menjadi pakar betis, Risto, Angelo Meneses. Ya. Pendek Yuran, Victor Luis sepak saja masih bisa ditangkap oleh Seoni Steven. Tapi skema dilakukan Bernardo PSM Makassar. Yuran pendek langsung kepada Victor Luis dan shooting dari Victor Luis meski keras tapi masih mengarah tepat ke Sony Steven sehingga bola mudah diamankan. Kali ini Dewa United lagi coba bangun serangan, melebar mereka. Coba ada Victor Luis coba mematahkan lagi, ada Mesidoro 4-1-2 lagi dengan Egy tapi gagal. Crossing
Ya, ada TC menyambut. Kali ini Altabala coba kepada Ricky Kambuaya, dibayangi oleh Ananda Rehan. Altabala masih dibayangi. Ya, mudah dipatahkan oleh Yoram Fernandes dan kini menghasilkan sepak pojok bagi Dewa United. Tadi upaya umpan mendatar dari Altabala kepada rekan setimnya di dalam kotak penalti ada Messidoro Egy Maulana Fikri. Kita tunggu bagaimana sepak pojok ini mampu tidak dimanfaatkan oleh The Banten Warrior untuk menyamakan kedua. TC Marukawa sudah angkat bola. Ya, mudah dihalau Hilmansyah. Bola belum aman. Latirfal kali ini. Latirfal hanya mencoba pendek membuang bola saja dengan menyentuhkan bola kepada kaki Alexis Messidoro. Alexis Messidoro ini menjadi rekrutan Dewa United juga, didatangkan dari Persis Solo dan menjadi roh permainan Laskar Sambar Nyawa musim lalu. Ya, Tito Okello kali ini kepada Nermin Haljeta. Nermin dibayangi oleh Angelo Meneses. Ya, Nermin masih coba melewati dua pemain, belum berhasil. Nermin kali ini baik sekali penguasaan bola dari Nermin, pendek kepada Latirfal, Victor Luis. Masih mencari Victor Luis, crossing langsung ke kotak penalti, masih bisa dimentahkan oleh Angelo Meneses. Yuran kali ini melebar ke sisi kanan. Ada Abdurrahman, percobaan Abdurrahman masih melebar. Pemain yang baru masuk menggantikan Rizky Pratama mendapat percobaan. Setidaknya sudah ada 3 percobaan yang dilakukan oleh PSM Makassar, namun sampai saat ini belum ada yang tepat sasaran. Tadi percobaan Ananda dan Rizky Pratama. Kali ini giliran Abdurrahman. Ini menandakan juga bahwa lini pertahanan ataupun pressing dilakukan para pemain Dewa United kepada pemain PSM Makassar ini terlalu ketat. Ada space yang dimanfaatkan oleh para pemain PSM Makassar untuk melepaskan sejumlah tembakan. Kali ini coba menyerang kembali Dewa United, melebar ke sisi kanan. Coba lagi Messidoro pendek gagal. Serangan balik kini Akbar Tanjung ke depan terlalu jauh. Ada Nermin Haljeta masih memburu bola. Nermin pressing, ya, kali ini Latirfal mudah saja. Namun sepertinya terjadi benturan. Angelo Meneses dan Nermin Haljeta terjatuh. Ya, ada benturan tadi saat Nermin coba menghalau bola, terinjak engkelnya oleh Angelo Meneses, dan sedangkan Angelo sepertinya salah tumpuan. Ya, masih terbaring kedua tim. Nermin masih kesakitan juga. Menit 63 sejauh ini belum ada serangan yang berbahaya dari Dewa United, kecuali tadi dari permainan 1-2 antara Egy Maulana Fikri dan Alexis Messidoro. Tapi masih berhasil ditepis oleh Hilmansyah, dan sedangkan PSM Makassar memiliki sejumlah peluang maupun tembakan yang diciptakan, tapi belum ada juga menemui sasaran hingga menit 63. Skor masih 2-1. Ya, terpincang Nermin Haljeta dari pinggir lapangan, namun sepertinya masih tetap bisa melanjutkan pertandingan. Ya, sudah dilanjutkan kembali. Kali ini Ricky Kambuaya, ada Messidoro. Kini Messidoro bermain lebih ke belakang. Tadi di babak pertama lebih bermain ke depan. Kali ini pemain Egy Maulana Fikri dibayang oleh Victor Luis. Ada bantuan, masih gagal. Coba mendelay bola lagi, kembali mundur. Risto Mitrevski.
Angelo Meneses. Ya, masih upaya para pemain Dewa untuk membongkar kokohnya pertahanan dari PSM Makassar yang dikawal oleh Yuran Fernandes bersama Alosion Neto. Risto kali ini Altabala, ada Ananda dan Abdurrahman yang mengawal. Altabala crossing lagi, namun tak ada kawannya menunggu. Ya, coba crossing kembali. Ada TC umpan 1-2 dan masih bisa dibaca dengan baik oleh Akbar Tanjung. Wah, pelanggaran dilakukan oleh Abdurrahman, sebuah pelanggaran yang tidak perlu sebenarnya karena bola masih jauh dari gawang dan masih banyak pemain PSM Makassar di jantung pertahanan, jadi masih mudah dihentikan. Ya, kali ini Messidoro coba mengambil eksekusi bola mati. Ada Angelo Meneses sudah menanti, Bagas Kara, Alexis Messidoro. Sudah dilakukan angkat, Yuran Fernandes masih bisa menghalau bola dan kini menjadi sepak pojok bagi Dewa United. Kali ini sepertinya Messidoro kembali akan mengambil eksekusi, sudah dilakukan. Ya, Hilmansyah masih muda menangkap dengan baik tendangan dari Alexis Messidoro, pemain berpaspor Argentina. Hilmansyah yang baru musim ini kembali memakai jersey kapal pinisi di dada setelah 2 tahun membela Rans Nusantara. Ya, kali ini coba Nermin Haljeta. Nermin. Ya, ada Latirval, coba cari ruang Latirval. Tito Okello masih tipis di atas gawang Sonny Stephen. Tembakan dari Tito Okello tadi sangat baik dari pergerakan Latirval. Dan umpan pendek yang diberikan Ananda kepada Tito, tapi sayang masih tipis. Tito Okello masih belum mampu, sampai saat ini belum mampu mencatatkan namanya di papan skor. Masih ada waktu sekitar 23 menit waktu tersisa bagi Tito untuk membuktikan diri menjadi striker tajam di Liga 1. Ya, Dewa United barang main long ball langsung ke depan. Ada Egy Maulana Fikri, masih tenang Alosion Neto. Ya, coba sapu bola saja menyentuh kaki Egy dan hanya menghasilkan sepak pojok. Salah satu back Brasil yang cukup tenang dalam mengawal benteng pertahanan PSM Makassar. Sejauh ini ia cukup solid bersama Yuran Fernandes. Ya, Victor Luis lemparan ke dalam, gagal. Risto Mitrevski coba delay bola, bangun dari bawah kembali. Ya, kali ini masih umpan-umpan pendek coba diperagakan oleh Dewa United. Messidoro kali ini, Risto, ada Ricky Kambuaya melebar ke Teise Marukawa. Teise kali ini belum mampu dia menusuk ke jantung pertahanan. Ya, percobaan dilakukan oleh Bagas Kara. Masih bisa ditangkap oleh Hilmansyah. Oh, ternyata Egy Maulana Fikri. Sepakan kaki kiri tadi dari Egy Maulana Fikri setelah menerima umpan dari Alexis Messidoro. Tapi Hilman masih sigap, mampu menangkap bola dengan baik. Ya, Hilmansyah memang sejauh ini sudah melakukan 2 penyelamatan, keduanya dari tembakan Egy Maulana Fikri. Tito Okello, ya, Risto coba memimpin rekan setimnya.
dalam mengawal pertahanan supaya tak kebobolan lagi. Tito Okello kali ini salah umpan, kali ini Bagaskara, Messi Doro, pendek lagi Messi Doro, Theo Numberi tidak dibiarkan oleh Victor Luis. Ya, pelanggaran. Memang jika dilihat permainan PSM Makassar ini, mereka selalu menghentikan bola sebelum masuk ke jantung pertahanannya. Ada setidaknya satu pemain yang langsung melakukan pressing ketat, bahkan berani melanggar demi gawangnya tidak kebobolan. Ya, ada masuk Ahmad Nurfiandi menggantikan Theo Numberi di lapangan tengah. Seperti apa taktik yang dilakukan Jan Olderkering ini dengan masuknya Ahmad Nurfiandi dengan untuk mengawal benteng lapangan tengah dari Dewa United. Masih long ball lagi dilakukan para pemain PSM Makassar yang tidak terlalu efektif, mudah terbaca oleh lawan dan tak ada rekan setim juga yang menerima. Kali ini Messi Doro coba TC masuk, kini coba masuk ke dalam, tak ada pelanggaran. Ya, masih berlangsung pertandingan. Ya, masih Syahrul Sinari langsung kepada Nermin Haljeta di sisi kiri. Nermin masih mencari rekan dia. Nermin masuk umpan tadi 1-2. Nermin Haljeta kali ini Latirval masih melambung tinggi. Tembakan dari kaki kiri dari Latirval. Tadi upaya yang sangat baik dari umpan dari Akbar Tanjung, kemudian diterima dari Nermin. Nermin pendek ke Latirval, tapi tembakan dari pemain Senegal ini masih di atas gawang Sonny Stephen lagi. Sepertinya memang akurasi tembakan dari pemain PSM Makassar masih kurang dan memang selalu menjadi persoalan di pertandingan sebelumnya, meskipun mereka melepaskan banyak tembakan daripada lawannya, namun tembakan yang tepat sasaran ini sangat kurang. Ya, kali ini Dewa United ada Bagaskara, kemudian Messi Doro kini bermain di tengah lagi. Ada Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Yuran langsung memotong Latirval masih mencari celah, umpan ke Nermin tak mampu dijangkau dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Dewa United. Sepertinya kondisi lapangan yang kurang bagus ditambah dengan hujan yang mengguyur dan intensitas pertandingan cukup tinggi membuat pemain kesulitan dan rawan cedera, karena memang kondisi lapangan yang dilihat dari layar kaca ini kurang bagus. Kali ini Dewa kembali masih memainkan bola dari area pertahanan sendiri. Pergerakan dari sayap coba dilakukan masih gagal, begitupun dengan coba memainkan umpan 1-2 di lapangan tengah masih mudah terbaca pula. Risto kali ini kepada Egy, Ricky Kambuaya coba ke tengah, mudah dipetahkan Yuran, sapuan kurang bagus dari Yuran. Egy pendek lagi, mudah dihalau oleh Victor Luis, terbaring Victor Luis, dan kini menjadi sepak pojok lagi bagi Dewa United. Kita tunggu lagi apakah ini bisa dimanfaatkan oleh anak asuh Jan Olderkering untuk menyamakan kedudukan, ataukah PSM Makassar masih tetap solid di area pertahanannya sendiri. Kita tunggu. Hilmansyah memberi arahan, Ahmad Nurfiandi, pemain yang baru masuk, mengambil eksekusi. Sudah diangkat bola. Ada tadi sundulan dilakukan oleh Angelo Meneses.
sepertinya mengenai pemain PSM Makassar sehingga menghasilkan kembali sepak pojok. Ya, masih Syahrul Sinari. Ya, sudah dilakukan lagi. Yuran Fernandes kali ini bisa menghalau bola dengan baik. Tembakan coba dilepaskan. Masih membentur para pemain PSM Makassar. Langsung disapu saja oleh Ananda Rehan. Tapi bola masih jatuh di kaki para pemain Dewa. Kali ini mudah bagi Hilmansyah menangkap bola. Ya, sepertinya hujan turun di Stadion Batakan dan membuat kondisi lapangan ini agak sulit sepertinya bagi para pemain. Tak ayal para pemain ini beberapa terjatuh dan harus mendapat perawatan medis. Ya, di Angelo Meneses sundulan kurang sempurna tadi. Ya, pertandingan sudah memasuki menit 75 menit dan sisa 15 menit. Waktu babak kedua. Saat ini PSM Makassar unggul 1-0 atas Dewa United. Mampukah keunggulan ini dipertahankan hingga peluit panjang dibunyikan atau mereka mampu memperlebar jarak gol atau justru Dewa United yang mampu menyamakan kedudukan. Masih bangun serangan, Messi Doro melebar ke kiri, ada Altabala berduel coba dihadapi oleh Syahrul Sinari. Messi Doro kali ini ya ada Ricky Kambuaya. Ricky melebar kepada Egy Maulana Fikri sepertinya. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Nermin langsung jauh ke depan, tidak ada teman. Kali ini sejak memasuki menit 70 Dewa United mampu mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Umpan-umpan lambung dan umpan 1-2 coba dijalankan namun belum efektif. Ya, Victor Luis hanya ternyata menghasilkan sepak pojok. Bola yang dihalau tadi tidak menghasilkan lemparan ke dalam. Egy Maulana Fikri yang akan mengambil eksekusi mungkin. Seperti apa skema coba dijalankan. Egy pendek saja, tak ada pemain yang menutup. Tembakan Messi Doro masih terlalu tinggi atau sempat mengenai pemain dari PSM, ya sepertinya mengenai dari Syahrul Sinari. Kembali coba dilakukan. Messi Doro ya masih bisa ditangkap oleh Hilmansyah. Coba tadi umpan sepertinya diarahkan ke tiang jauh tapi bola lebih dekat kepada pelukan Hilmansyah. Sejauh ini juga Hilmansyah masih tampil cukup bagus di bawah mister gawangnya, meski kebobolan 1 gol lewat penalti yang dilakukan oleh Risto Mitreski. Sampai sekarang juga Bernardo Tavares belum melakukan kembali pergantian pemain. Padahal laga sudah memasuki menit-menit akhir. Ya, kali ini Altabala coba lewati Syahrul Sinari. Ada rekan membantu berhasil dipatahkan. Dan kini menghasilkan sepak pojok lagi bagi Dewa United. Abdurrahman tadi membantu Syahrul Sinari. Di posisinya kali ini Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya. Ya, masih bisa dihalau oleh Yuran. Kali ini masih ada pemain Dewa yang mampu merebut bola. Coba delay permainan Dewa United. Sonny Stefan langsung jauh ke depan. Masih bisa disundul. Ada duel perebutan bola. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam lagi bagi Dewa United.
ada terbaring pemain PSM Makassar Akbar Tanjung tadi usai menghalau bola. Sepertinya butuh dapat perawatan. Ya. Kemungkinan salah tumpuan atau tadi kaki dari Altabala sempat juga mengenai kaki dari Akbar Tanjung. Masih terbaring Akbar Tanjung. Ya, pergantian dilakukan oleh PSM Makassar, masuk Rizky Eka Pratama menggantikan Victor Luis yang mencetak 1 assist. Kini Akbar Tanjung juga harus ditandu keluar seperti Rizky Pratama tadi. Kemudian Akbar Tanjung ditarik keluar, digantikan oleh Daisuke Sakai. Ya, rotasi dilakukan oleh Bernardo Tavares dan tetap mempertahankan 6 pemain asing di lapangan dan menarik Victor Luis dan memasukkan Daisuke Sakai. Menarik dinanti permainan PSM Makassar di sisa akhir babak pertama ini karena sejauh ini antara Daisuke Sakai dan Latirval jarang diduetkan dan kali ini coba ditandemkan di lapangan tengah. Percobaan tadi dilakukan kembali dari Dewa United belum menemui sasaran. Pemain yang baru masuk sepertinya Nico. Tembakan keras dari luar kotak penalti namun sayang belum tepat sasaran ke gawang Hilmansyah. Ya, Hilmansyah sudah langsung jauh ke sudut kiri. Ya, coba ada Abdurrahman. Duel dengan Altabala. Syarul Sinari datang untuk membantu. Duel masih Abdurrahman. Bukan sebuah pelanggaran. Syarul Sinari. Ya. Kini Syarul tadi coba membantu serangan namun justru dianggap melanggar terhadap kepada pemain Dewa United. Ya, Risto Mitrevski masih mencari celah para pemain Dewa. Para pemain Dewa ini masih mencari celah di lini pertahanan PSM Makassar untuk dimanfaatkan menjadi gol. Di lain sisi Tito Okello juga pemain yang baru masuk di kubu PSM Makassar belum menunjukkan kontribusi. Tadi upaya crossing kurang sempurna dari pemain Dewa United dari Alexis Mesidoro berhasil dijaga ketat oleh Rizky Eka Pratama. Masih kita tunggu 8 menit waktu normal. Hilmansyah masih kurang akurat, belum keluar bola sepertinya. Ya, sudah keluar ternyata. Lemparan ke dalam lagi. Risto menjadi poros serangan dari Dewa United. Namun ini memang secara penguasaan bola bisa dilihat Dewa sangat mendominasi namun efektivitas dalam serangan masih sangat kurang. Ya, langsung press ketat lagi diberikan Ananda Rehan, Nermin Haljeta, Nermin dibayangi terus oleh Nico. Nermin masih baik sekali, Nermin crossing masih Tito kurang sempurna sundulannya. Ya, lemparan ke dalam bagi pemain PSM Makassar. Sepertinya sejumlah pemain mulai kelelahan meski bermain di bawah hujan yang mengguyur di malam hari ini di Stadion Batakan. Ya, gagal dimanfaatkan baik untuk membangun serangan pemain PSM lewat lemparan ke dalam. Kali ini Altabala. Pressing ketat coba ditunjukkan. Ya, sapuan kurang sempurna juga dari Risto. Justru menguntungkan pemain PSM Makassar kali ini.
Ya, Abdurrahman. Coba Latirfal, Syahrul Lasinari. Umpan masih bisa dipatahkan oleh Altabala sepertinya. Tadi maksud dari Latirfal umpan kepada Syahrul Lasinari tapi mudah dipatahkan. Ya, lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Syahrul. Salah satu pemain yang memiliki lemparan yang sangat jauh sudah dilakukan dan ke kotak penalti langsung. Ya, ada pemain, ya Tito Okello, ada kesalahpahaman tadi Tito Okello dengan Daisuke Sakai dan Rizky Eka. Ya, bola dibiarkan keluar oleh Tito Okello dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Bernardo Tavares terus menyemangati para pemainnya di 5 menit waktu normal ini. Tito Okello, bukan sebuah pelanggaran tadi. Ya, kini ada pemain Dewa United di sisi kiri. Coba crossing jauh. Gagal disambut dengan baik. Hanya bola sudah keluar dan hanya menghasilkan sepak pojok. Pergerakan TC Malukawa sejauh ini masih bisa dimatikan oleh Alosio Neto Suarez. Ya, 5 menit kita tunggu apa yang akan terjadi ke depan. Mampukah PSM menyamakan, tetap menjaga keunggulan? Nermin Haljeta pendek kepada Tito, mudah dibaca lagi oleh pemain Dewa United. PSM kali ini coba delay permainan. Rizky Eka kepada Hilmansyah. Hilman jauh ke depan. Latirfal muncul. Latirfal, Daisuke Sakai dan sayang sekali gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Daisuke Sakai untuk mencetak gol dan memperlebar keunggulan PSM Makassar di menit 86. Tadi para pemain Dewa United kali ini mengambil serangan. Lagi-lagi masih bisa dimanfaatkan. Ya, coba Ricky Kambuaya lepaskan tembakan. Masih membentur kaki pemain Dewa dan mudah ditangkap oleh Hilmansyah. Dewa tadi berulang kali pemain PSM Makassar lolos dari jebakan offside. Para pemain Dewa ini agak sedikit lengah jika mendapat bola-bola terupas dari lawan, karena tadi seperti gol pertama yang dicetak Nermin Haljeta berasal dari kesalahan yang mengira Nermin sudah offside namun jauh dari garis. Kita tunggu. Ya, kartu kuning sepertinya dikeluarkan oleh wasit. Entah apa yang terjadi dan siapa diberikan kepada siapa. Kali ini pressing tinggi, coba lagi diterapkan PSM Makassar. Ya, pelanggaran. Ya, pemain Dewa United Niko yang baru masuk diberikan kartu kuning usai melanggar Nermin Haljeta. 2 menit waktu tersisa, kita tunggu tendangan bebas ini apakah mampu dimanfaatkan oleh PSM Makassar untuk mencetak gol. Ya, Rizky Eka juga ternyata mendapat kartu kuning, entah dinilai melanggar atau seperti apa. Kita tunggu eksekusi akan dilakukan oleh PSM Makassar. Siapa yang akan mengambil algojonya? Ya, Daisuke rupanya langsung masih mengenai mistar gawang, sundulan dari Yuran Fernandes. Syahrul Lasinari kali ini masih Abdurrahman dibantu Syahrul bergerak. Umpan mendatar bisa dipatahkan oleh Altabala.
namun disapu lagi keluar. Ini tadi sundulan Joran Fernandes masih mengenai mistar gawang menyambut umpan dari Daisuke Sakai. Ya. Ini ternyata Rizky Eka dihadiah kartu kuning karena melanggar Egy Maulana Fikri. Lemparan ke dalam, Syahrul Sinari. Daisuke kali ini masih menyamping tembakan dari pemain asal Jepang yang direkrut yang musim lalu bermain di Liga India. Daisuke sendiri di awal bergabungnya ini menargetkan mencetak 10 gol dan 10 assist bersama PSM Makassar. Tadi upaya Messi Doro untuk membangun serangan mudah dipatahkan oleh Abdurrahman. 6 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit di laga PSM Makassar versus Dewa United ini. Mampukah PSM Makassar mempertahankan keunggulan atau menambah keunggulan lagi, atau Dewa United yang akan menyamakan keunggulan? Messi Doro sudah melakukan tembakan tapi gagal lagi. Ada Ricky Kambuaya mudah dipatahkan oleh Alonso Neto Suarez. Bukan sebab pelanggaran tadi. Ricky Kambuaya terjatuh. Kita tunggu sisa 4 menit. Ya. Kali ini Ricky Kambuaya lagi. Altabala, Doni. Kemudian Angelo Meneses, pressing ketat ditunjukkan. Ya, berhasil direbut Nermin Haljeta. Umpan kepada Rizky Eka. Rizky Eka, umpan lambung dan Daisuke Sakai. Gol! Pemain yang baru masuk mencetak gol di laga ini dan memperlebar keunggulan PSM menjadi 3-1. Daisuke Sakai, pemain pengganti yang menggantikan Akbar Tanjung, kali ini mencetak gol pertama. Ya, selebrasi Kamehameha dari pemain asal Jepang itu. Pemain, dan sepertinya ini akan menjadi kill the game di laga malam ini. Umpan yang baik dari Rizky Eka dan disambut sepakan kaki kanan dari Daisuke Sakai yang tidak terkawal. 3-1 PSM Makassar unggul atas Dewa United di pekan ketiga Liga 1 2024. Ekspresi kemenangan sangat puas dari Bernardo Tavares malam ini. Ya. Gol pertama Daisuke Sakai bersama PSM, di mana kita tahu di 2 laga sebelumnya Daisuke ini memang lebih banyak bermain dari bangku cadangan. Ya, kali ini coba menaikkan intensitas serangan Dewa United pasca tertinggal. Ya, Ricky Kambuaya juga mendapat kartu kuning. Alonso Neto Suarez. Kali ini serangan lagi dibangun. Daisuke kepada Nermin Haljeta. Lagi pendek kepada Rizky Eka. Nermin dibantu oleh Rizky Eka sangat baik. Latirval kali ini coba mainkan bola. Ananda Rehan datang membantu. Ya, Ananda masih mencari. Nermin kali ini masih mudah dibaca oleh Sonny Stephen. Ya, bangun serangan lagi Dewa United melewat Altabala. Risto kali ini maju ke depan. Ya, masih gagal upaya yang dilakukan di
Daisuke berduel dia. Dianggap melanggar dari Dani. Daisuke Sakai. Ada tarikan yang dilakukan. Satu menit waktu normal, 1 menit waktu pertandingan akan berakhir. 1 menit yang panjang bagi PSM Makassar dan 1 menit yang sangat singkat mungkin bagi Dewa United. Bukan sebab pelanggaran. Serangan kembali dari Latirval. Latirval langsung ke kanan, ada Daisuke Sakai. Daisuke masih coba mengecoh dari Messidoro namun gagal. Risto kali ini sudah maju ke depan. Ya. Taisei Marukawa. Langsung masih mudah dibaca. Kontur lapangan yang kurang bagus membuat aliran bola agak terhambat. Dan tentu ini sangat berbahaya bagi pemain yang ingin memainkan bola di area pertahanan sendiri. Masih coba Messidoro melebar langsung. Dipatahkan lagi oleh Rizky Eka. Nermin sampai jauh ke belakang untuk membantu pertahanan di menit-menit akhir pertandingan ini. Pergantian terakhir dilakukan oleh PSM Makassar. Syahrul Sinari keluar, masuk Daffa Salman. Sepertinya ini pergantian untuk mengulur waktu juga. Ya, karena waktu sudah menunjukkan menit 96 dan babak pertama memang hanya 6 menit. Syahrul Sinari, pemain yang direkrut dari Persikabo, tampil bagus selama ini dan sudah mencetak 1 assist di Liga 1. Ya, Hilmansyah masih tampil bagus. Agak frustasi sepertinya TC Marukawa ini. Jarang mendapat bola yang bagus. Ya, pertandingan telah berakhir. Peluit panjang telah dibunyikan oleh wasit. PSM Makassar menang 3-1 atas Dewa United. Gol pertama PSM Makassar dicetak oleh Nermin Haljeta. Kemudian mampu disamakan oleh Dewa United lewat Risto Mitrevski. Kemudian gol kedua PSM Makassar dicetak oleh Alosio Neto dan gol kill the game PSM Makassar dibukukan oleh Daisuke Sake. Hasil kemenangan 3-1 ini membuat PSM Makassar mencetak start terbaik sejak 2017 dengan 3 kemenangan beruntun. Kemudian kemenangan ini pula juga membawa PSM Makassar memuncaki klasemen Liga 1 2024-2025, mengambil alih puncak klasemen dari Persija Jakarta, memimpin klasemen dengan 9 poin dengan 3 kemenangan beruntun. Sedangkan Dewa United harus puas tetap berada di papan tengah, berada di peringkat 12 klasemen dengan 2 poin. Begitulah live komentari Tribun Timur di laga PSM Makassar pekan ketiga Liga 1 2024-2025 dan sampai bertemu di live komentari pertandingan laga PSM Makassar selanjutnya. PSM akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat di pekan keempat melawan Persib Bandung pada 11 Agustus mendatang usai FIFA Matchday. Jadi kita tunggu lagi untuk pertandingan selanjutnya pada 2 pekan mendatang. Sekian Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.